Nah, teman-teman, jangan lupa dukung campaign untuk 500 dukung campaign untuk Angela dan 1.500 anak yatim di Nusa Tenggara Timur. Ini adalah langkah yang sangat baik sekali untuk kita berdampak bagi pendidikan Nusa Tenggara Timur. Kita tidak tahu bahwa dari sekian anak yang kita tolong, bisa jadi di situ ada dokter, bisa jadi di situ ada tentara, ada polisi, ada orang-orang hebat. Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita berbuat baik untuk menolong generasi yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Ini adalah langkah yang baik untuk kita berkontribusi. Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonseca, tentunya di channel ini. Gimana kabar kalian semua? Oh ya teman-teman, saya mau ingatin buat kalian semua untuk tetap jaga kesehatan, karena sekarang ini kondisi lagi tidak mendukung ya untuk kesehatan kita. Saya pribadi di rumah ini sakit 1 minggu, demam tinggi, dan bukan hanya saya saja, ternyata anak istri saya semua juga sakit. Jadi ya buat teman-teman yang sedang sibuk bekerja, yang mungkin aktivitasnya padat, penting sekali untuk jaga kesehatan, harus tetap fit supaya bisa mencari uangnya lancar ya teman-teman. Sekarang itu cuacanya ekstrim sekali ya, dan ya sampai sekarang itu ya, kalau teman-teman lihat saya sedikit pucat dan agak kurus ya, itu karena memang lagi proses pemulihan ya. Kita berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah teman-teman, di episode kali ini saya mengajak kalian untuk ya menonton, mereaction lagi video yang ada tentang pembangunan ya. Kita melihat pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini sangat luar biasa sekali. Saya pengen mengajak kalian untuk lebih dalam lagi melihat di sisi lain lah dari Papua dan Nusa Tenggara Timur. Kira-kira videonya seperti ini ya. Videonya kenapa Jokowi sangat dicintai rakyat NTT. Wow, ternyata jalan dulunya seperti ini ya, ekstrim sekali, gila nih. Bis ya, biasa transportasi di sini tuh seperti ini, bis. Wow, sampai terbuka tuh. Ini ekstrim sekali teman-teman. Gila, supir NTT ini nih memang nekat sekali. Berbagai masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi di NTT tak pernah terpecahkan, meski Presiden Indonesia sudah silih berganti. Menurut data dari BPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Akses jalan yang parah membuat ekonomi NTT sulit berkembang. Hasil pertanian dijual dengan harga yang murah, namun harus membeli kebutuhan pokok dengan harga yang mahal. Permasalahan ekonomi semakin komplit dengan anjloknya hasil pertanian akibat kekeringan yang kerap melanda di musim kemarau. Ya. Jangankan mengairi pertanian, mendapatkan air bersih saja mereka sangat kesulitan. Namun semua berubah setelah Jokowi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Di era Jokowi, Nusa Tenggara Timur mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.
Presiden Jokowi membangun Jalan Nasional Trans Timur sepanjang 314 km, serta jalan perbatasan Indonesia Timor Leste sepanjang 179 km. Dengan adanya jalan itu, pengangkutan bahan pokok dan hasil pertanian dari satu daerah ke daerah lain kini semakin mudah. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan harga yang mencolok dari kota sampai ke desa. Kami dulu masuk ke sini ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini nih dengan adanya pembangunan seperti yang Bapak lakukan selama ini kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa merasakan. Dibanding dulu dan sekarang, kalau masyarakat desa Tohe dia mau akses ke Atambua sangat sulit karena yang pertama jalan, jadi transportasi Atambua Haikesak sedikit terhambat. Untuk masyarakat mau ke kota menjual hasil kebunnya sangat sulit. Kalau sekarang masyarakat merasa senang sekali karena barangnya gampang diangkut untuk bawa. Selain infrastruktur jalan, Jokowi juga membangun bendungan untuk mendukung industri pertanian sekaligus sebagai suplai air bersih. Karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air. Air. Begitu ada air, saya yakin tidak lama lagi NTT akan makmur dan tidak menjadi provinsi yang kategorinya kalau di negara kita masih pada kondisi yang kurang. Kita lihat nanti. Nanti saya ceritakan ya, salah satu desa yang saya pernah kunjungi itu, airnya itu per liter 5.000, per 5 liter ya, satu jergen itu. Itu daerahnya memang ekstrim sekali. Bawang merah, cabai bisa ditanam, pisang karena daerah bisa ditanam, pepaya bisa ditanam, sehingga bisa diekspor ke sebelah. Selain memajukan industri pertanian, pemerintah juga mengembangkan industri pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi berhasil menyulap Labuan Bajo menjadi kepingan surga yang sangat indah. Bandara dan pelabuhan juga dibangun di Labuan Bajo untuk mempermudah akses wisatawan lokal dan mancanegara. Bahkan demi mempromosikan Labuan Bajo ke mata dunia, Presiden Jokowi menjadikan Labuan Bajo menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada Mei 2023 mendatang. Sebelum renovasi ya, kita lihat sesudahnya bagaimana. Sesudahnya, wow, megah sekali teman-teman. Keren. Indah sekali. Rasanya senang sekali, soalnya selama ini kan cuma lihat di TV. Hari ini kami bisa lihat langsung, apalagi disilakan masuk sampai di tempat ini, rasanya senang sekali. Luar biasa dengan kehadiran ini, kawasan baru ini. Kami senang sekali, dulu kan sepi, tidak seperti ini, sekarang sudah lebih bagus lagi, lebih maju lagi. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi Labuan Bajo ke depannya. Waduh, hari ini kami satu keluarga datang, anak istri. Jadi kami mau ketemu dengan Pak Jokowi, kami mau berterima kasih karena sudah membangun Labuan Bajo begitu luar biasa. Dan juga harapan kami, khususnya saya sebagai pelaku pariwisata, dengan Labuan Bajo yang baru sekarang ini memberikan peluang lapangan pekerjaan yang baru buat kami semua, buat masyarakat NTT. Komitmen Jokowi untuk meningkatkan ekonomi Nusa Tenggara Timur memang tidak main-main. Beberapa pelabuhan dibangun sebagai pintu keluar masuk logistik dan barang pokok. Pos lintas batas negara juga dibangun menjadi lebih megah dan multifungsi, sehingga mempermudah ekspor impor barang lewat darat.
itu, hanya di era Jokowi, ex-pejuang Timur Timur diperhatikan oleh pemerintah. Jokowi membangun 2.100 unit rumah bagi warga Timor Leste yang tetap memilih menjadi bagian dari NKRI saat referendum Timor Timur tahun 1999 lalu. Keluarga tidak mampu itu tidak bisa. Ya, itu betul teman-teman. Rumah 2-3 kepala keluarga dalam satu rumah diberikan peluang untuk tinggal di rumah ini. Dulu tinggalnya di rumah alang-alang. Sekarang kita bersyukur karena sudah mendapat rumah tembok yang bagus, tidak bisa jadi kita bangga. Kita mak foto pas ya. Oh nih kami hitan umane kami hitan. Ay beda nih kalau di ede pas ya atau dalti salia fua. Sudah di sini sudah ya mau 20 tahun. Mulai ya itu yang saya tidak merasa suka mindsetnya. Fungsi lagi. Warga negara Indonesia. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sudah betah di Indonesia, jadi kita tidak akan balik lagi. Sampai orang tua, kakek nenek kan meninggal di sini semua. Sekarang tinggal saya sendiri yang di sini. Pancasila dasar negara. Apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi untuk Nusa Tenggara Timur membuat dirinya sangat dicintai. Karena hanya di era Jokowi, NTT yang merasakan adanya negara. Setelah sekian lama menjadi anak tiri di negeri sendiri. Bapak Jokowi, Tuhan Yesus memberkati. Bahagia, terharu, senang. Mau ucapin apa ke Bapak Presiden? Sehat saja, bahagia Pak, bahagia. Oh, suster. Nggak bisa dikatakan kata-kata. Senang aja Pak. Saya sangat bahagia, sangat bangga sekali bisa jabat tangan dengan Bapak Presiden. Terima kasih banyak Bapak sudah injak kota Pancasila. Saya bahagia sekali dapat berpeluk sama Bapak Presiden. Alhamdulillah, hati saya senang sekali. Ya. Luar biasa Pak Jokowi. Terima kasih. Kalau kita berbicara jasa Pak Jokowi untuk Nusa Tenggara Timur itu sangat luar biasa sekali. Tidak bisa dibayangkan kalau presidennya bukan Pak Jokowi. Mungkin NTT akan tetap sama, kendaraannya harus lewat lumpur, bis-bis transportasi angkutan harus lewat lumpur, lewat sungai yang deras, kali yang deras. Ya bisa saja itu memakan korban. Oke, seperti janji saya bilang di awal video itu bahwa saya akan ceritakan salah satu tempat yang pernah saya kunjungi beberapa tahun, yaitu di TTS, di Tuam Faun. Nah, nama itu ketika itu kami sedang melakukan survei untuk membangun gereja di sana. Wah, karena waktu itu saya bekerja untuk salah satu yayasan, dan di sana itu warga cerita bahwa airnya sangat susah sekali karena mereka tinggalnya itu di perbukitan dan akses air itu sangat susah dan memang sangat gersang sekali. Nah, menurut warga di sana bercerita, satu jerigen itu 5.000 rupiah. Nah, bayangin teman-teman kalau satu jerigen 5.000 rupiah, bagaimana kita mau beli air dengan kapasitas 6.000 liter. Itu kan sangat mahal sekali. Nah, memang seperti apa yang Pak Jokowi bilang itu, di Nusa Tenggara Timur itu permasalahan utama adalah air. Maka saya tidak heran ketika tahun 2019 kami menggalang dana untuk membangun air di desa, di dusun ini. Kami membangun sumur dan itu masih bisa bermanfaat sampai sekarang. Nah, sumur itu hadir ketika musim kemarau panjang seperti ini, bisa menopang kebutuhan masyarakat di sini untuk air bersih. Dan saya berharap ya ke depannya itu kita bisa berkontribusi lebih besar lagi untuk menolong daerah-daerah yang benar-benar kesulitan air.
Ya kita doakan bersama-sama ya, supaya kedepannya bisa ada jalan keluar lah.